Studio Suara Kita, Suara Bersama. Nama Yogyakarta terambil dari dua kata, yaitu Ayogya atau Ayodhya yang berarti kedamaian atau tanpa perang. Tidak, Yogya merujuk pada Yodhya atau Yuda, yang berarti perang, dan Karta yang berarti baik. Ayodhya merupakan kota yang bersejarah di India di mana wiracarita Ramayana terjadi. Tapak keraton Yogyakarta sendiri menurut babat, misalnya babat Giyanti, dan Leluri, riwayat oral, telah berupa sebuah dalem yang bernama Dalem Gerjiwati, lalu dinamakan ulang oleh Sunan Pakubuwana II sebagai Dalem Ayogya. Kota ini adalah kota besar yang mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa. Salah satu kemantren di Yogyakarta, yaitu Kota Gede, pernah menjadi pusat Kesultanan Mataram antara kurun tahun-tahun 1575 sampai tahun 1640. Kini, Yogyakarta menjadi tempat tinggal dua penerus Mataram, yakni Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam, yang berada di Keraton Ngayogyakarta dan Pura Pakualaman. Sesuai dengan keputusan Wali Kota Madya Yogyakarta nomor 2 tahun 1998, pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Kelapa Gading dan Tekukur biasa sebagai flora dan fauna resmi Kota Yogyakarta. Penetapan tersebut dilakukan dalam rangka menumbuhkan kebanggaan dan maskot daerah. Keberadaan pohon kelapa gading begitu melekat pada kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta. Kelapa gading dikenal sebagai tanaman raja serta mempunyai nilai filosofis dan budaya yang sangat tinggi. Sebagai kelengkapan pada upacara tradisional, religius, mempunyai makna simbolis dan berguna sebagai obat. Berdirinya kota Yogyakarta tidak lepas dari perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari tahun 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicolaas Harting atas nama Gubernur Jenderal Jacob Mossel. Perjanjian tersebut berisi tentang pembagian wilayah Kesultanan Mataram, di mana wilayah Mataram bagian timur masih menjadi milik Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang kala itu dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwana III, dan bagian barat menjadi hak Pangeran Mangkubumi. Wilayah tersebut dibatasi oleh Sungai Opak. Pangeran Mangkubumi pun diakui menjadi raja pada wilayah tersebut dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwana Senopati ing Ngalaga Abdul Rahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono pertama segera menetapkan bahwa daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat, sebulan setelah penandatanganan perjanjian Giyanti. Meski terletak di lembah, kota ini jarang mengalami banjir karena sistem drainase yang tertata rapi yang dibangun oleh pemerintah kolonial, ditambah dengan giatnya penambahan saluran air yang dikerjakan oleh Pemkot Yogyakarta. Sejak awal berdirinya, Yogyakarta telah memiliki penataan kota yang cukup baik. Arah perkembangan kota didasarkan pada garis imajiner Yogyakarta, yang membentang dari arah utara menuju ke selatan, satu garis lurus dengan keraton. Di sini dibangun beberapa fasilitas umum seperti pasar, kantor pemerintahan, dan perkampungan abdi dalem yang dibedakan menjadi perkampungan Jeron Beteng, di dalam Benteng Baluwarti, dan Jabah Beteng, di luar Benteng Baluwarti. Kedatangan Belanda di Yogyakarta turut mewarnai penataan kota. Belanda membangun Benteng Rustenburg di sisi timur Laut Keraton pada 1767, kemudian dikenal dengan Benteng Vredenburg, dilanjutkan dengan membangun beberapa fasilitas seperti Gedung Nederlands, Indische Levensverzekeringen, en Lichvrente Maatschappij, atau NILLMIJ, kini menjadi Gedung Bank BNI, Gedung Pos, Telegraf en Telefonkantoor, kini menjadi Kantor Pos Besar Yogyakarta, Gedung Dejavasche Bank, kini menjadi Gedung Bank Indonesia Yogyakarta, dan Gedung Residen Yogyakarta, kini menjadi Istana Kepresidenan Gedung Agung, di sekitar garis imajiner tersebut. Kota Yogyakarta mengandalkan sektor industri, perdagangan, dan jasa, khususnya dalam bidang pariwisata.
Seiring dengan pesatnya perkembangan kota Yogyakarta, perubahan struktur perekonomian menjadi hal yang alami. Beberapa sektor ekonomi terus meningkat kontribusinya terhadap perekonomian daerah dan sektor-sektor lain terlihat mengalami penurunan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Yogyakarta memiliki beberapa sentra industri menengah. Kebanyakan dari mereka memproduksi barang yang masih ada kaitannya dengan kebudayaan Yogyakarta. Seperti industri pembuatan belangkon gaya Yogyakarta di Mantri Jeron, industri perak di Kota Gede, dan industri batik gaya Yogyakarta di Ngasem. Meski begitu, Yogyakarta juga memiliki sentra industri modern, seperti CV Karya Hidup Sentosa produsen alat-alat pertanian, yang memiliki pabrik di Jalan Magelang, Kelurahan Karangwaru, Kemantren Tegalrejo. AF Studio, suara kita, suara bersama.